Pada ini hari, kami memotong kelapa sawit seperti Anda lihat di sana. Karena kami percaya kelapa sawit kurang bersahabat dengan lingkungan di sekitar kita. Dan minyak kelapa sawit kita tahu setiap harinya kita gunakan untuk bahan di dapur. Seperti minyak goreng, sabun, sampo, kosmetik, bahkan sampai produk makanan di dunia. Jadi dampak negatifnya kelapa sawit itu merusak hutan, pembakaran lahan untuk menjadikan kebun kelapa sawit. Akibatnya polusi udara akan semakin banyak dan juga keanekaragaman hayati akan musnah. Hewan-hewan yang dilindungi akan terancam. Itu juga tanah yang ada di sekitar kita semakin tandus dan semakin kering. Karena kebun kelapa sawit menggunakan pupuk kimia. Seperti yang pernah kita lihat di mana-mana. Kelapa sawit ini seperti inilah contohnya. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Maka dari sekarang, mari kita sama-sama menjaga planet kita supaya berubah tanaman dari monoculture menjadi permaculture. How to get more income by growing permaculture instead of monoculture. From the beginning, of course, we cut the palm oil. Then we explain local farmers how you already get income because you can make brown sugar out of the juice of the cotton palm oil. During that time, we give local farmers good compost from the organic waste from the village of Bukit Lawang. We give them seeds to grow vegetables so they have enough food to eat, and we give them fruit trees which already crafted so you get fruits after 7 months. We have companies in the Western countries who will buy our completely permaculture later. And then we're making a map which local farmer at the buffer zone follow our program. And we're looking for companies all around the world who like to support this campaign. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana cara ataupun pemanfaatan pohon kelapa sawit untuk diambilkan niranya menjadi gula merah. Boleh diambil dari kelapa sawit yang telah berumur 7, 8, atau 9 tahun ke atas. Menumbang pohonnya kita tumbang, jatuh, kita bersihkan di bagian pucuknya. Dibuang pelepahnya semua, kita potong, nanti bagian umput di atasnya itu kita iris sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air nira yang selanjutnya akan kita masak menjadi bahan dasar pembuatan gula merah ini. Bukan bahan dasar, memang bahan utama pembuatan gula merah dari kelapa sawit ini. 30 atau 40 hari dapat kita panen hasilnya. Berarti satu pohon kelapa sawit itu bisa menghasilkan 20 liter per harinya, menjadi kisaran 4 sampai 6 kg gula merah yang setelah siap untuk dikonsumsi. Jadi di dalam proses pemasakan ini memakan waktu lebih kurang selama 2-3 jam ya, tergantung dari panasnya api. Jadi posisi api di sini tentunya dengan suhu yang stabil. Yang mana dari Project Wing telah menyumbangkan beberapa tong sampah untuk mengutip sampah yang namanya organik sama non-organik yang nantinya akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan tong ini nantinya akan kita berikan kepada masyarakat untuk penempatan sampah yang organik dan non-organik. Ini untuk non-organik pada umumnya kita coba untuk bisa dapat menghasilkan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri untuk membantu perekonomian masyarakat.
kita bawakan ke rumah kompos, yaitu di tempat Ibu Erna. Di bawah akan kita daur ulang menjadi kompos. Kompos tersebut nantinya akan kita berikan secara gratis. Kami dari Destana bekerja sama dengan Project Wing untuk mengatasi masalah sampah di Desa Bukit Lawang khususnya. Nah, ini sangat membantu kepada masyarakat. Compost is good for soil because after palm oil plantation, like now the soil already stressed. We have a good soil here, but palm oil they have a big root. They cannot save water. They just take it water, and that is not good for the soil. We can get compost after past time maybe 1 month, but we need sometime like a microorganism for helping pass for the compost. From compost they can give nutrition like from micro and macro fertilizer, and then we can bring to the soil where the palm oil tree cut, and then they want to make permaculture there. I think compost is free from the people because when they cooking in the kitchen, they can get every day maybe 50% organic, and then why we don't use again and give back for our earth. Permaculture dalam arti permanent agriculture yang mana di dalamnya ada suatu tatanan ekosistem yang saling terhubung satu dengan yang lain dan saling menguntungkan. Kenapa kita memilih sistem permaculture? Karena kita percaya sistem permaculture bisa memberikan perubahan untuk hidup manusia yang lebih baik dan menguntungkan. Kenapa kita harus beralih dari sistem monoculture ke permaculture? Karena sistem permaculture kita percaya dengan menanam beraneka macam sayuran, buah, dan tanaman lainnya bisa sangat menguntungkan untuk yang pasti untuk manusia dan alam dan lingkungan. Karena kita sistem permaculture mengajarkan kita bekerja selaras dengan alam, memakai kearifan lokal, dan permaculture ini juga bisa menjadi nilai ekonomis ya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan untuk keluarga kita. Jadi keuntungan dari permaculture ini, saya sebagai petani jadi mempunyai ketahanan pangan sendiri, dan nilai-nilai jual produk yang kita jual itu lebih mahal karena kita memakai sistem organik. Mengenai alasan mengapa saya merubah tanaman monokultur saya menjadi tanaman permakultur. Yang pertama sekali tentunya adalah karena berangkat dari kesadaran tentang pentingnya kesehatan, keanekaragaman hayati, dan menjaga ekosistem, keseimbangan alam. Apa yang menjadi kebutuhan pokok untuk dapur, ya seperti sawi, kangkung, bayam, dan lain-lain. Kami di sini menanam berbagai macam rempah-rempah tentunya, dan tidak terlepas juga ada tanaman obat-obatan ya, seperti jahe, kunyit, dan lain-lain. Segala macam jenis buah-buahan yang kami makan sehari-hari di sini, artinya buah-buahan lokal. Juga ada menerapkan karena kebutuhan Sriwangi, yang mana Sriwangi ini kita olah di sini nantinya bisa menghasilkan minyak yang sangat bermanfaat buat kesehatan juga. Bisa kita jadikan soft, sabun ya, yang saya baca di media merupakan salah satu komoditi ekspor sekarang ini. Tentunya dengan tujuan agar kita semua tidak keluar untuk mencari kebutuhan pangan kami. Jadi kami punya kemandirian pangan sendiri tentunya. Dan yang terakhir adalah lahan ini harapan saya tentunya untuk menjadi contoh buat masyarakat sekitar agar bisa mengambil
edukasinya, pendidikannya di sini, bisa belajar di sini, dan bisa mengembangkan di daerahnya. Bagaimana jika kita memasukkan bahan-bahan kimia ke tubuh kita? Bagaimana itu terjadi banyaknya kerusakan dalam tubuh kita? Maka dari itu, marilah kita mengkonsumsi makanan yang sehat untuk generasi yang lebih baik. Jadi marilah kita berubah pikiran untuk mengurangi penanaman kelapa sawit yang bisa menguntungkan lebih banyak. Memang lambat, tetapi menjanjikan bagi kita semua, bagi Anda, bagi anak cucu kita. Jangan malu-malu, rubahlah segera pola tanaman kita. Ini bukan cakap bohongan, tapi ini sungguh nyata. Dan jangan malu, datanglah kepada kami untuk bertanya apa yang telah kami lakukan di Project Wing ini. Terima kasih.